Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika. Kali ini kita masih belajar tentang fungsi. Kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Nah, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat untuk materi hari ini dan fungsi rasional. Oke, mari kita belajar bersama. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya ini. Pangkat tertingginya 2 ya, x-nya pangkat 2. Ini disebut fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadratnya, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi adalah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x. Kalau dengan sumbu x berarti y-nya disama dengan 0 ya. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya kita sama dengan 0. Kemudian menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Untuk menentukan sumbu simetrinya, kita bisa menggunakan ini, seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya yang menggambar grafik itu. Nah, x-nya itu min b per 2a. Kemudian, untuk menentukan titik puncak atau titik baliknya, yaitu ini, min b per 2a, min d per 4a. Jadi, kita juga perlu mencari ini. Oke, kita lanjutkan untuk menentukan domain dan range. Nah, untuk menentukan domain dan range ini, fungsi kuadrat ini kita harus membuat sketsa grafiknya terlebih dahulu. Domain dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu merupakan semua nilai x pada grafik fungsi bilangan real dan dinotasikan dengan seperti ini. Jadi notasinya seperti ini ya. Diingat-ingat untuk menentukan domainnya. Kemudian untuk menentukan range-nya dari fungsi ini, fungsi kuadrat ini, nah, dan dinotasikan dengan RF. Nah, seperti ini. Kita perlu menentukan min D per 4A-nya. Nah, untuk range dari fungsi kuadrat dengan A kurang dari 0, itu merupakan semua nilai y pada grafik yang lebih kecil atau sama dengan min d per 4a. Jadi kita menentukan min d per 4-nya dulu ya. Nah, dinotasikan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya biar lebih jelas. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan fungsi grafik fungsinya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan domain dan range-nya. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya ya. Pertama kita mau menggambar dulu nih. Untuk menggambar tadi langkah-langkahnya, langkah yang pertama itu adalah menentukan titik potong terhadap sumbu x. Jadi y-nya disama dengan 0. Jadi seperti ini. Kita faktorkan. Maka kita mempunyai x sama dengan min 2 atau x sama dengan 4. Jadi kita punya titik min 2,0 dan 4,0. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan titik potong dengan sumbu y atau x-nya disama dengan 0. Jadi seperti ini. Y-nya sama dengan min 8, maka kita mempunyai titik 0, min 8. Nah, lanjut. Kita menentukan sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Nah, seperti ini. Untuk sumbu simetrinya sama dengan 1. Lalu, untuk nilai ekstrimnya atau titik baliknya, nah, seperti itu. Kita masukkan A, B, C-nya. Dan hasilnya adalah min 9. Maka kita mempunyai titik 1, min 9. Oke, seperti itu ya.
Lanjut, untuk sketsa grafiknya, kita gambar di sebuah XY, kita masukkan titik-titiknya dan kita hubungkan menjadi sebuah sketsa grafik seperti ini. Oke, lanjut. Untuk menentukan domain sekarang. Pertanyaan yang kedua, tadi kita disuruh menentukan domain. Nah, domainnya adalah seperti yang sudah dijelaskan di materi tadi, bahwa domainnya itu adalah X anggota bilangan real. Jadi mau diganti X-nya, mau diganti angka berapa saja bisa, karena semua bilangan real. Untuk range-nya itu karena A-nya itu lebih dari 0, maka range-nya adalah Y anggota bilangan real dan Y-nya lebih dari sama dengan min D per 4A. Nah, jadi seperti ini. Tadi yang hasil dari min D per 4A kan ini. Min 9 ya, jadi seperti ini. Oke, lanjut. Fungsi rasional. Kita masuk ke fungsi rasional. Kita mulai dari pengertian fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional. Di situ misalkan Px per Qx, dengan Px dan Qx merupakan fungsi polinomial dan Qx tidak sama dengan 0. Nah, fungsi rasional dituliskan dengan Fx Px per Qx, di mana Qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ada beberapa bentuk dari fungsi rasional, antara lain yang pertama seperti ini. Fx sama dengan Ax plus B per Px plus Q, di mana P-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini untuk bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, seperti ini, ada Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C per Px kuadrat plus Qx plus R, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan P-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut. Menggambar grafik dan menentukan domain serta range dari fungsi rasional. Nah, mulai dari fungsi yang Fx sama dengan Ax plus B plus per Px plus Q ya. Kita mau menggambar grafik fungsinya. Langkahnya, yang pertama sama langkahnya itu, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X, kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y, lalu menentukan asimtot tegak, yaitu asimtot itu adalah Y-nya sama dengan tak hingga, maka Px plus Q sama dengan 0. Seperti itu diingat-ingat bahwa kalau di grafik fungsi rasional kita harus menentukan asimtot tegaknya. Kemudian kita menentukan asimtot mendatar. Asimtot mendatar seperti ini, Y sama dengan A per P. Kemudian plotkan titik-titik koordinat X dan Y yang memenuhi fungsi Fx sama dengan Ax plus B per Px plus Q pada bidang kartesius. Oke, lanjut. Menentukan domain dan range-nya. Nah, untuk menentukan domain dan range dari fungsi Fx sama dengan Ax plus B per Px plus Q, terlebih dahulu kita harus membuat sketsa grafiknya. Nah, domain dari fungsi Fx itu merupakan semua nilai bilangan nilai X kecuali di asimtot tegaknya dan dinotasikan seperti ini. Kemudian untuk range-nya merupakan semua nilai Y pada grafik bilangan real dan dinotasikan seperti ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke garis dengan hiperbola ortogonal. Misalkan persamaan garis Y sama dengan mx plus n dan persamaan hiperbolanya Y sama dengan ax plus b per px plus q berpotongan, maka berlaku seperti ini. Mx plus n sama dengan ax plus b per px plus q. Nah, jadi seperti ini. Kita pindahkan ruas. Lanjut, kita kalikan satu persatu. Ini kali ini, kemudian ini kali ini, seperti itu. Nah, kita pindah ruaskan, kita sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat di atas diperoleh berikut.
D lebih dari 0, garis memotong hiperbola di dua titik yang berlainan. D sama dengan 0, garis memotong hiperbola di dua titik yang sama atau garis menyinggung hiperbola. D kurang dari 0, garis tidak memotong hiperbola. Dan D lebih dari sama dengan 0, garis memotong hiperbola. Lanjut. Untuk bentuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px kuadrat plus qx plus r. Nah, kita mulai dari menggambar grafik fungsinya ya. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu x, kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu y, lalu menentukan asimtot tegaknya, menentukan asimtot mendatar, lalu plotkan titik-titik koordinat tadi di bidang kartesius. Oke, kemudian untuk menentukan domain dan range-nya. Untuk memudahkan menentukan domain dan range dari fungsi fx itu, terlebih dahulu dibuat sketsa grafiknya. Nah, untuk domain dari fungsi fx itu ax kuadrat plus bx plus c per px kuadrat plus qx plus r merupakan nilai x kecuali di asimtot tegaknya dan dinotasikan dengan seperti ini. Kemudian untuk menentukan range-nya dari fungsi fx itu merupakan semua nilai y pada grafik bilangan real dan dinotasikan seperti ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal biar lebih jelas. Untuk soal yang pertama, buatlah grafik fungsi fx sama dengan 2x min 4 per x plus 2, kemudian tentukan domain dan range-nya. Kita selesaikan dulu. Kita disuruh untuk membuat grafiknya ya. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu x-nya. Y-nya sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh x sama dengan 2. Maka kita punya titik 2,0. Kemudian kita menentukan titik potong terhadap sumbu y, yaitu x-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh y sama dengan min 2. Maka kita punya titik 0,-2. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk menentukan asimtot tegaknya. Nah, kita ambil dari yang penyebutnya. X plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Kemudian untuk asimtot mendatarnya, kita ambil dari x tak hingga, maka y sama dengan a per p. A nya itu 2, p nya 1. A itu terletak di sini, ini A, P di sini. Di sini kan nggak ada angkanya, kita anggap 1. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Kita gambarkan. Oke, kita letakkan titik-titiknya. Ya, untuk yang titik potong terhadap sumbu x dan y. Kemudian untuk asimptotnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu ya gambarnya. Lanjut untuk menentukan domainnya. Domainnya adalah x anggota bilangan real, di mana x tidak boleh sama dengan min 2. Untuk range-nya y anggota bilangan real. Seperti itu. Kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada 2 soal. Untuk soal yang pertama, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Diminta untuk gambarlah grafik fungsinya, kemudian disuruh untuk menentukan domain dan range-nya. Untuk soal yang kedua, buatlah grafik fungsi fx sama dengan x plus 2 per x min 5, kemudian tentukan domain dan range-nya juga. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, dan nanti silahkan untuk dikirimkan ke email yang akan disebutkan di Google Classroom kalian. Jangan lupa dikirimkan tepat waktu ya. Oke, sekian dari Ibu.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.